Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu ahli bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita terus bermunajat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang zahir maupun yang batin, sehingga kita masih dapat bermujarasah duduk bersama dalam rangka silaturahmi paguyuban perwiridiasinan ini. Salam beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kehadiran kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, insyaallah kepada kita umatnya yang terus komitmen dan istiqomah dalam mengamalkan ajarannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin penting. Yang pertama diantaranya adalah tugas pokok kita itu adalah anfusakum wa ahlikum nar. Tugas pokok kita adalah memastikan bahwasanya semua keluarga kita itu harus selamat dari api neraka. Kita sebagai pegawai itu sampingan, kita punya ladang itu sampingan, kita jualan Bapak Ibu itu sampingan. Tugas pokoknya apa? Pastikan bahwasanya keluarga kita semuanya harus selamat dari api neraka. Maka apa PR kita, Bapak Ibu? PR kita yang pertama adalah waktu sholihan di nafsika. Yang penting kamu soleh dulu. Yang penting kamu baik. Karena dari soleh itulah nanti akan lahir kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Maka ketika Imam Syafi'i mengatakan idza hatafa 'abdun ala rukubihi syai'un fayakunu sholihan. Ketika banyak masalah menimpa Bapak Ibu, maka apa? Kalau kamu soleh, maka Allah akan selamatkan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, kalau seandainya orang tuamu sudah tidak ada dan kamu belum sempat berbakti, kepada mereka, maka apa? Jadikanlah dirimu soleh, karena kesolehanmu akan dibanggakan orang tuamu di hari kiamat. Maka pihak kita yang pertama, Bapak Ibu, waktu sholihan. Kita harus jadi soleh, kita harus jadi baik. Kenapa, Bapak Ibu? Kita harus jadi baik karena waktu kita tidak banyak ya. Karena waktu kita tidak banyak. Ya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya seseorang itu bergelut, berkelahi dengan umurnya. Ya kan? Jadi setiap hari berkurang juga jatah umurnya. Ya. Maka beliau mengatakan, manadimtu alayya nadamatan. Tidak ada hari yang paling aku sesali selain hari di mana matahari terbenam. Umurku sudah pasti berkurang, tapi kebaikanku tidak bertambah. Jadi Bapak Ibu, seiring terus berkurangnya waktu, maka kebaikan kita juga harus nambah. Maka orang-orang yang sibuk dengan merayakan ulang tahun dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga sedang merayakan kekurangan umurnya. Ya, ucapkan selamat berkurang umur nggak masalah. Memang ini kenyataan, Bapak Ibu, dengan berkurangnya umur. Jadi kenapa kita harus menjadi baik, menjadi soleh, Bapak Ibu? Karena waktu kita tidak banyak. Maka kita katakan, Bapak Ibu, apakah orang yang nganggur, orang yang nyantai itu gratis? Gak gratis, Bapak Ibu. Umur dia yang jadi bayarannya. Kalau ada orang nganggur, ada orang yang nyantai dikira gratis, itu gak gratis, Bapak Ibu. Kita katakan umur dialah yang menjadi bayarannya. Karena waktu terus berlalu, detik jadi menit, menit jadi jam, jam jadi hari, hari jadi minggu, minggu jadi bulan, bulan jadi tahun, terus seperti itu. Ya kan? Seseorang akan berkelahi dengan umurnya.
Jadi karena waktu kita tidak banyak, Bapak Ibu, maka kita harus menjadi baik secepat mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, kita katakan tadi tugas pokok kita adalah memastikan Bapak Ibu keluarga kita, anak istri itu selamat semuanya dari api neraka. Maka sering kita contohkan kemarin, kalau bapak-bapak sudah selesai dari pengajian, dari majelis taklim, dari manapun, ya bapak-bapak, maka yang harus terima manfaat itu keluarga dulu. Ya, keluarga dulu yang harus terima manfaatnya. Jadi bukan orang lain. Ketika suami mendapatkan kebaikan di luar, siapa yang harus menjadi prioritas dapat kebaikan? Istrinya dulu. Ya. Kemudian anak-anaknya. Maka kita katakan, Bapak Ibu sekalian, kalau seorang suami tidak belajar agama, maka bagaimana dia menasihati istrinya? Kalau istri pun tidak belajar agama, bagaimana dia mendidik anak-anaknya? Nah kalau anak-anak juga gak belajar agama, bagaimana mereka mendoakan orang tuanya? Kan seperti itu Bapak Ibu. Maka di hadis disebutkan min ni'mah faqihu fiddin. Salah satu nikmat terbesar dalam keluarga itu apa Bapak Ibu? Dimudahkan untuk paham agama. Jadi dimudahkan. Ada majelis taklim, dia bisa hadir. Kalau sekarang kan PR kita Bapak Ibu, bukan yang isi gak ada, yang hadir dari Bapak ya. Yang menghadirinya itu yang payah, ya kan? Kalau misalnya desa mau mengadakan misalnya maulid, mau adakan Isra Mi'raj, mau mengadakan tahun baru Islam, itu mudah usaha itu gampang Pak. Cuman yang hadir ini kan payah, seperti itu. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi salah satu bentuk kebaikan dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu, adalah dimudahkan anak-anak itu, istri kita untuk belajar agama. Ya. Maka ada ilmu yang sifatnya fardhu ain Bapak Ibu kan. Ilmu fardhu ain itu akan ditanya, ya. Bapak Ibu bisa sholat itu fardhu ain, bisa baca Quran itu fardhu ain, bisa wudhu dengan baik itu fardhu ain, ya kan? Bisa zakat, haji itu fardhu ain. Ya. Apakah ini akan ditanya di hadapan Allah? Pasti ditanya. Kecuali ilmu yang sifatnya fardhu kifayah, ya kan? Bahasa Inggris, matematika, bisa nanam sawit, bisa deret, ini nggak ditanya Bapak Ibu. Ya. Tapi yang melekat sifatnya fardhu ain, ya kan? Anak harus bisa wudhu, itu kewajiban orang tua. Anak harus bisa baca Quran dengan baik dan benar, itu kewajiban orang tua. Kan itu ilmu fardhu ain Bapak Ibu. Ya. Maka kita katakan tadi, kalau siapapun suami dapat kebaikan di luar, keluarga juga harus dapat kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika istri juga dapat kebaikan dari luar, maka suamilah yang harus mendapatkan kebaikan yang pertama. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam hal ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Semua tanggung jawab itu di pundak kita, Bapak-bapak. Ya. Walaupun ada yang belum menikah, ya, semua tanggung jawab itu ada di pundak laki-laki. Ya. Jadi ketika sesuatu ada yang ganjel, ada yang tidak pas untuk dunia maupun akhirat keluarganya, siapa yang ditanya? Laki-lakinya dulu. Maka ada satu hadis, Bapak Ibu, ini hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan apabila, ya kan, seorang laki-laki akan dihisab di hari kiamat, itu akan dihadirkan istrinya, Pak. Ya, akan dihadirkan pasangannya. Ya. Jadi sebelum dihisab sholatnya, sebelum dihisab sedekahnya, sebelum dihisab baca Qurannya, akan dihadirkan dulu pasangannya. Ya, maka menghadirkan pasangan di hari kiamat itu sesuatu yang penting. Jadi ketika kita mau dihisab, Bapak Ibu, akan dihadirkan pasangan kita. Akan Allah tanya, Bu, bagaimana selama ini Bapak menemani? Gitu. Ya. Bu, bagaimana Bapak selama ini melindungi keluarga? Itu akan ditanya dulu. Ya. Jadi menghadirkan pasangan sebelum dihisab itu adalah sesuatu yang penting. Ya. Maka ada satu hadis. Lanjut Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu hal yang penting, ya kan,
apabila seseorang akan dihisab di hadapan Allah, maka akan dihadirkan pasangannya. Ya. Jadi ketika bapak mau dihisab, ibu nanti akan dihadirkan, Pak. Yang akan ditanya dulu, ya kan, Bu, bagaimana selama ini bapak bertanggung jawab atau tidak? Ya kan, Bu, bagaimana selama ini bapak menjalani hari-harinya dalam kehidupan dunia? Maka ada satu hadis, Bapak Ibu, tidaklah seorang muslim, ya kan, meninggal dunia dan pasangannya itu ridho, kan gitu, Pak. Dan pasangannya itu ridho, maka tidak ada balasan kecuali akan diringankan hisabnya. Ya, maka generasi salafus soleh, Bapak Ibu, para pendahulu kita, tabiut tabiin, mereka kalau mau tidur itu minta maaf, Pak, dengan pasangannya. Bapak minta maaf dengan ibunya, Bu, minta maaf, ya. Mungkin hari ini ada kesalahan, ada silap, ya. Kita kan jarang praktek, Pak, kan? Karena sungkan, kan gitu. Ya, harus praktek, Pak. Ya. Jadi kenapa, Pak? Karena tidur itu kan saudara kembar kematian, Pak. Ya. Apa di hadis, Pak? An-naumu akhul mautin. Tidur itu adalah saudara kembarnya kematian. Banyak orang tidur itu nggak bohong lagi selain itu. Ya, orang yang meninggal kemarin, Pak, orang yang meninggal tadi mungkin itu sama seperti kita, seolah-olah kesempatannya masih banyak. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ketika seseorang, Pak, dia kan akan dihisab, nanti akan dihadirkan pasangan. Maka Bapak Ibu, ya, Imam Syafi'i mengatakan cita-cita tertinggi, yang gitu, Pak. Cita-cita tertinggi seorang muslim adalah dia mendapatkan ridho pasangannya sebelum dia memejamkan mata untuk yang terakhir. Dia mendapatkan ridho dari istrinya. Maka Bapak Ibu, siapapun, kalau nanti, ya, apakah kita dulu nanti yang diambang sakaratul maut atau istri kita yang diambang sakaratul maut, bisikan, katakan kepadanya, Bu, saya sudah ridho. Kalau memang bapak yang ini, katakan, Pak, kami sudah ridho. Itu kan membuat dia lapang dada, membuat dia lebih bersyukur, lebih legowo, lebih lapang dada. Kenapa? Karena tidaklah seseorang meninggal dunia dan pasangannya itu ridho, gitu, Pak. Ya. Kecuali Allah akan mudahkan hisabnya. Maka dalam surat Al-Insyiqaq, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, akan dihisab dengan hisab yang ringan dan dia akan kembali kepada keluarganya nanti di akhirat dengan sangat gembira. Ya. Maka minta maaf, Pak, ya. Jadi suami minta maaf ke istri itu bukan aib, gitu, Pak. Ya. Bukan aib, Pak. Tapi ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Kalaulah umur ini nggak panjang, kan itu, Pak, bahasa. Kita semua kan punya potensi mati mendadak, ya, Pak. Jadi jangan dikira masih sehat gini mati mendadak karena jantung kayak bunga. Enggak, Pak. Banyak orang sehat, Pak, pergi ke sana mau jalan-jalan tabrakan itu mendadak mati, kan gitu, Pak. Orang mau jalan-jalan ke Langsan, ya kan ada insiden juga akhirnya meninggal mendadak di jalan. Jadi kita yang sehat pun, Bapak Ibu, tetap ada potensi untuk mati mendadak. Ya. Maka Bapak Ibu kalau mau tidur ya dibisikkan lah, Pak, ya. Dan nanti kalau pertama biasanya risih memang, Pak. Bapak ini. Nanti Ibu bilang apa? Udah ada firasat atau Pak? Enggak lama. Enggak, memang seperti itu, Pak. Ya. Jadi tidaklah, kan terutama mau tidur, Pak, karena tidur ini kan saudara kembarnya kematian, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak mau lihat orang yang mati, lihat pas dia tidur. Cuma seperti itu, Pak. Maka Pak minta maaf, ya kan? Jadi yang sering dilakukan para tabiin apabila mereka ingin mendatangi tempat tidurnya, apa, Pak? Selalu minta maaf dengan pasangannya. Ya kan? Bagaimana hari ini, Bu? Apa ada kekurangan dari Bapak misalnya? Ya, maka disebutkan apa, Pak? At-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat, dalam surat An-Nur, ya. Dalam seorang yang laki-laki yang baik juga akan bertemu dengan perempuan yang baik. Itu secara Al-Quran, Pak. Tapi kalau kenyataannya enggak, gimana, Pak? Karena ada yang suaminya itu solehnya luar biasa, ya kan, istrinya ya sejalan. Atau sebaliknya, istrinya solehnya luar biasa, tapi suaminya tidak. Artinya apakah ini salah jodoh? Enggak, Pak. Ketika, ya kan, bapak, ya kan, dipertemukan dengan ibu, ya kan,
itu menunjukkan bapak itu mampu, kan gitu Pak. Mampu untuk membimbing ibu, kan gitu. Ketika ibu ya kan dipertemu dengan bapak yang mungkin tidak sejalan ya kan dalam hal kehidupan hari-hari, mungkin nggak pernah sholat dan lain sebagainya, itu menunjukkan apa Pak? Allah memilih ibu untuk menemani bapak itu mampu. Jadi semua ini kita banyak-banyak berbaik sangka. Baik. Jadi apa Pak? Biar kita ya kan kalau mau tidur Pak, ya minta maaf, yang gitu Pak. Ya kalau pertama mungkin risih, ya mungkin malam kedua kan seperti itu Pak. Karena kita nggak tahu Pak. Karena sesuai hadis tadi, tidaklah seorang mukmin meninggal dan pasangannya itu ridho, kan gitu Pak. Dia rela. Maka apa Pak? Akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Sesungguhnya ya, cita-cita tertinggi kita adalah mendapat ridho dari pasangan kita. Itu cita-cita tertinggi Pak. Gak ada yang lain ya. Sehebat apapun kita ya kan, ketika sudah diambang kematian kita dan pasangan kita itu ridho terhadap ketetapan Allah, maka ini adalah cita-cita kita yang tertinggi ya, yang mendapatkan keridhoan mereka ya. Maka dalam satu hadis disebutkan syai'ani yu'ajjalani, ada dua hal yang disegerakan balasannya ya. Sebenarnya kalau semua ibadah itu kan balasnya nanti Pak. Bapak sholat ya nggak terima cash nanti ya. Bapak sedekah ya nggak terima cash nanti balasnya. Tapi ada dua perbuatan Pak, itu yang dibayar cash ya. Artinya Allah langsung balas di dunia sebelum dibalas juga di akhirat. Yang pertama apa Pak? Ihsanu ala asyiri, perbuatan baik terhadap pasangannya. Itu cash itu balasannya Pak ya. Jadi yang pertama apa Pak? Kebaikan terhadap istri kita itu dibayar cash. Walaupun di hadis yang lain kebaikan terhadap orang tua kan gitu. Kemudian apalagi? Berarti kebalikannya. Ketika keburukan yang dibalas cash, itu dia keburukan terhadap pasangan kita itu dibayar cash Pak ya. Maka ada seseorang Pak ya kan, ketika langgeng, ketika rukun rumah tangganya, itu Allah mudahkan karirnya, mudahkan rezekinya kan gitu Pak, dimudahkan kesehatannya, dihamparkan dunia untuknya. Tapi ketika dia ribet kan gitu Pak, ketika tidak akur dalam rumah tangganya, itu yang seharusnya karirnya segini itu mentok di sini Pak kan gitu. Seharusnya dia bisa sampai Z tapi mentok di H saja ya kan? Kenapa? Itu tadi kebaikan yang Allah bayar cash adalah kebaikan terhadap istrinya atau pasangannya ya kan? Kemudian keburukan yang Allah bayar cash juga keburukan terhadap pasangan kita. Kalau kata Ustaz Hanan Atakil Pak, kalau bisa laki-laki itu istrinya belum ngomong pun kita udah paham kan gitu ya. Kalau saya pun berat juga Pak, karena istri ngomong pun kita sudah paham juga ya. Ini kan berat ya. Kalau bisa istri belum ngomong kita sudah tahu, memahaminya. Tapi kan berat juga Pak, karena istri ngomong pun kita nggak paham. Nah, kemudian yang kedua Bapak, sesuatu yang dibayar cash, kebaikan terhadap saudara kita ya. Maka zalim terhadap saudara, kan jelas hadisnya Pak, ittaqul dzulma fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Janganlah kamu zalim terhadap saudaramu, karena doa dia itu tidak ada penghalang ya. Jadi ketika kita zalim terhadap saudara kita Bapak Ibu ya kan, maka itu juga akan dibayar cash. Tapi sebaliknya kebaikan terhadap saudara kita itu dibayar cash Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang terpenting Bapak Ibu ya, tadi mendapatkan ridho dari pasangan kita itu adalah cita-cita kita yang paling tinggi ya. Tidak ada yang lain. Kalau rumah dan lain sebagainya kita tinggalkan semua Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ibu ini kan nanti akan dihadirkan Pak jadi saksi ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan fa inna masyil abdu khutwatan fa khutwatan. Sesungguhnya perjalanan seorang hamba itu kan buat film, kata Imam Syafi'i. Kita kan perjalanan kita buat film ini Pak. Kapan nontonnya? Nanti di hari kiamat akan kita tonton. Semua akan dibuka. Gak ada yang tertinggal, kecil maupun besar, semua akan dilihat. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau bisa film itu ya layak ditonton nanti, kan gitu Pak.
Kita semua kan sedang buat film ini Pak. Apapun bentuknya itu akan diambil dari kita balik kan gitu Pak. Akan kita diambil dari kita balik sampai kita meninggal dunia. Ya. Maka perjalanan seorang hamba itu sedang membuat film. Maka Bapak Ibu jadikan film kita itu nantinya harus layak ditonton di halayak ramai. Ya, maka dalam Al-Quran disebutkan ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi orang itu kaget Pak. Jadi ketika diputar filmnya kata Allah, ma li hadzal kitab. Ini kitab apa? Ini dokumen apa ini? Ya, terkejut. Yang kecil yang besar pun nggak ada yang luput. Semuanya diputar Pak. Jadi yang kita lupa Pak, terus itu semua sudah tertulis. Illa ahsaha, dan semua kata Allah itu dihitung. Semua itu dihitung. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi prioritas kita Bapak Ibu kata Imam Syafi'i ya, bahwasanya keselamatan keluarga ini ada di tanggung jawab kita sebagai rijal, yaitu sebagai laki-laki. Maka laki-laki itu kan kalau dalam pepatah Arab itu kakinya yang sebelah kanan itu hampir pasti di surga, tapi yang sebelah kiri itu hampir di neraka gitu Pak. Artinya dilema dia Pak. Ya kan? Maka ini jangan diceritakan nih Bapak ini. Ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu kan beliau bertemu dengan Nabi Adam. Ya kan? Jadi ketika bertemu dengan Nabi Adam, Jibril mengatakan, ya Muhammad fa'innahu Adam. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang besar itu, kata Jibril, itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam Pak, ketika melihat ke kanan beliau tertawa, senang. Tapi ketika melihat ke kiri itu beliau sedih. Ya, kenapa? Karena Allah perlihatkan Pak, ketika Nabi Adam melihat ke kanan, itu anak keturunannya itu semua itu masuk surga. Beliau senang. Ya kan? Tapi ketika melihat ke kiri, ya kan, anak keturunannya yang masuk neraka. Itu beliau sebagai bapak manusia itu kan bimbang Pak. Yang masuk surga ya keturunannya, yang masuk neraka pun keturunannya. Jadi beliau dilema Pak. Ya kasarnya Pak, kalau kita orang besar, yang maling ya anak kita, yang nangkep pun anak kita, yang gebukin pun anak kita, yang menjarakan pun anak kita. Ya, itu kan dilema kita Pak. Ya yang jadi polisi ya kebetulan anak kita, yang maling pun anak kita juga Pak. Jadi kan kita bingung posisinya, kan seperti itu. Ya, itulah Abul Bashar Nabi kita Adam alaihissalam. Jadi yang maksiat juga ya cucunya beliau, yang alim juga cucunya beliau. Ya maka beliau itu di hari kiamat Pak, Nabi Adam itu gak bisa berbuat banyak Pak. Kenapa? Dilema Pak, bingung beliau, ya kan? Yang nyabu ya anak cucu beliau, yang nangkep pun ya anak cucu beliau, yang ngadili juga anak cucu beliau. Nah, jadi dilema kan gitu. Ibarat bapak punya anak 5 lah Pak, polisi, jaksa, kan gitu Pak. Apalagi Pak, pedagang. Ini yang maling pun anak bapak juga. Ketika ditangkap dia sama anaknya nomor 2 yang polisi. Ketika dia sama anaknya nomor 3 yang jaksa. Kita kan nggak bisa berbuat banyak Pak. Ya cuma merhatikan, ya nelongso kan gitu Pak. Karena yang melakukan itu pun ya anak kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka laki-laki ini ya sebelah kaki kanannya ya hampir masuk ke surga, namun yang kiri pun masih ada harapan untuk di neraka. Kenapa? Karena tanggung jawab. Ya, maka kalau kata pepatah modern, laki-laki ini payah dewasa kan gitu Pak. Payah ya. Ya karena bebannya banyak Pak. Masih kecil dimarah mama, udah besar dimarah istri. Payah dewasanya Pak. Ya kan? Kerja diancam bos kan gitu Pak. Di rumah diancam istri, di masjid pun diancam neraka masih Pak. Di pengajian kan selesai namanya Pak. Ya. Jadi apa? Bapak Ibu seperti itu, ya kan? Laki-laki karena dia harus ada tanggung jawab yang dia harus pikul sampai hari kiamat. Harus seperti itu. Tapi PR-nya Pak yang penting tadi Pak, asal kita soleh semuanya itu akan dimudahkan. Inna waliyallahu alladzina amanu wa huwa yatawallas sholihin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, mengkafil orang-orang yang soleh. Kalau soleh itu semua cukup Pak. Ya kan?
Maka kemarin kita sudah bahas apa Pak? Walaupun ya kan suaminya itu miskin, tapi kalau dia soleh Pak, itu anak dari istri itu nggak pernah lapar. Nggak pernah lapar. Kita katakan nggak pernah lapar. Walaupun kerja sehari untuk makan sehari, becak sehari untuk makan sehari, beres sehari untuk makan sehari, itu nggak lapar. Tapi apa soleh? Ya. Seorang anak dan istri nggak pernah lapar walaupun dia hidup dengan suami yang miskin tapi soleh. Tapi sebaliknya Pak, seberapa banyak nyawa melayang, bunuh diri, hidup dengan pria yang kaya tapi akhlaknya buruk. Tapi akhlaknya buruk karena kesolehan itu Pak, yang nantinya akan menjadi dhimmat, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak saudara-saudara kita juga Pak yang beca, yang mungkin serabutan, macam-macam, tapi waktu sholat dia sholat itu cukup isinya, ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu ummati ghaniyun. Ya. Umat itu sebenarnya semuanya kaya kata beliau, selama fokus dengan yang pokok, kan gitu Pak. Kalau fokus dengan yang pokok, ya makan, pakaian, sandang, pangan, papan, ini kan yang pokok Pak. Ya kan? Kenapa umat itu banyak yang miskin? Karena banyak kebutuhan itu, keinginan itu nggak terpenuhi Pak. Ya, karena nggak fokus yang pokok. Kenapa miskin? Ya, karena apa Pak? Kebutuhannya harus hasil rumahnya, ya, harus pagar, harus punya mobil. Ini kan keinginan-keinginan yang sebenarnya tidak pokok, ya. Tapi kalau fokus dengan yang pokok, kata beliau umat itu semuanya kaya, ya kan? Kenapa kita terlihat miskin Bapak Ibu? Karena banyak keinginan kita itu nggak terpenuhi, ya. Standar hidup kita itu apa Pak? Lifestyle-nya itu mengikuti hal-hal yang di luar kebutuhan pokok kita. Bapak Ibu, orang jarang hutang untuk pakaian, jarang. Untuk beras itu jarang. Banyak mereka hutang itu untuk sofa Pak, kan gitu Pak. Untuk sepeda motor, kan gitu Pak kan. Hutang kemudian untuk ngecat rumah, kan gitu Pak kan. Nah, kadang nggak dicat juga kan nggak ampuh rumahnya, kan gitu Pak. Nah, kemudian itu pagernya harus apa misalnya seperti itu. Ya, karena keinginan itu yang tidak terpenuhi. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, man asbaha walahu dunya faj'alu thalathatu khisalin. Apabila seorang itu bangun pagi, ya kan, tetapi yang di kepalanya itu yang penting dunia pikirannya Pak, itu kan dia akan mendapatkan dua keburukan. Apa Pak? Hamun layan kote, masalah yang nggak selesai. Yang kedua apa Pak? Waja'al faqra baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran itu ada di depan matanya. Maka orang miskin itu terlihat dari mata Pak. Ya. Dia sudah sehat, udah naik kereta, lihat kawannya udah naik NMAX, besok harus ke dealer. Kan dari mata itu Pak, ya kan? Udah dapat NMAX Pak, lihat kawannya udah pakai Honda Jazz kan gitu Pak. Udah pakai Avanza, ini besok harus jual ladang. TV ini Avanza. Kan kemiskinan itu dimulai dari mata itu Pak, ya kan? Tapi kecukupan dimulai dari hati kan gitu Pak. Kemiskinan selalu dimulai dari mata, tapi kecukupan selalu dari hati, kan dari melihat. Maka Bapak Ibu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu Pak, ya, tugas yang harus kita pikul, ya kan, di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi laki-laki ini membawa sampai nanti hari kiamat. Ya, tanggung jawab itu tetap akan dipikul. Ya. Ini semua berat, semuanya berat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan asalkan kita soleh, maka semua akan dimudahkan. Yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beliau juga mengatakan, inna fi khairatil usrati lahu dimmatun. Sesungguhnya kebaikan yang lahir, yang berada di keluarga itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi, dan keburukan yang ada pada keluarga kita, tanggung jawab kita Bapak Ibu, ya kan? Kalau ada keburukan itu juga nanti akan melahirkan keburukan yang lain. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin lihat
ulama-ulama kita, para cendekiawan muslim, mereka lahir dari mana? Dari keluarga yang tenang, Pak. Mereka semua lahir dari keluarga yang tenang. Maka ini PR kita, Bapak Ibu. Ya, maka baitun, rumah dalam bahasa Arab kan disebut baitun. Baitullah berarti rumah Allah. Itu kan berasal dari kata bata yabitu mabit. Ya. Artinya apa, Pak? Rumah itu harus menjadi tempat bermalam yang nyaman. Ya, harus menjadi tempat yang nyaman. Setelah kita lelah bekerja, lelah dinas, kemana pulangnya Pak? Rumah. Ya. Rumah inilah yang menjadi tempat sukun, tempat berhenti, tempat wukuf kita yang terakhir setelah hiruk pikuk dunia di luar. Ya. Nah, maka dari kebaikan-kebaikan yang ada di rumah kita itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu juga keburukan yang ada di rumah, Bapak Ibu, itu nanti juga akan melahirkan keburukan yang lain. Maka prioritaskan, Bapak Ibu, PR kita yang terbesar adalah memastikan ya anak istri kita semuanya, Bapak Ibu, harus selamat dari api neraka. Kalau itu berat, yang penting kita soleh dulu, Pak. Karena banyak orang itu bilang, Ustaz, anak saya udah kuliah, payah sholatnya, Ustaz. Udah saya telepon pun nggak mau sholat. Loh, apakah terus bapaknya berdosa, Pak? Yang penting kalau sudah balik, Pak, orang tua itu kan tugasnya cuma mengingatkan, Pak. Kan gitu. Kalau sudah balik anak itu, Pak, orang tua itu tugasnya cuma mengingatkan. Kan gitu. Nah, sholat, ya kan? Nah, sholat. Itu hanya mengingatkan. Nggak mungkin lagi. Ya. Kalau mau diajak kelahi juga anaknya udah lebih besar dari bapaknya, kan gitu, Pak. Nggak mungkin lagi diajak duet. Ya. Nah, cuma mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Selama bapak sudah ingatkan, bapak sudah lepas diri. Kan gitu. Maka ada satu kisah, Bapak Ibu, ya. Jadi ada seorang ibu setiap hari nelpon mama anaknya untuk bangun subuh. Nah, bangun subuh. Ya, karena di pesantren anaknya, Pak. Tapi tetap selalu ditelepon setiap subuh. Sampai anaknya itu bilang, Mama gak usah bangunin adik, karena adik memang sudah bangun sebelum subuh. Apa kata ibunya, Pak? Nah, perkara kamu bangun atau tidak itu urusanmu dengan Allah. Tapi perkara membangunkan itu urusan Allah. Jadi kita, Bapak itu ya tetap diingatkan, kan gitu, Pak. Jadi jangan terus nanti anak kita payah bandel dia tuh akhirnya menjadi pendak. Yang penting ingatkan, Pak. Karena kalau dia sudah balik itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa la taziru waziratun wisra ukhra. Seseorang itu enggak mungkin mikul kesalahan orang lain kecuali kita ada sumbangsi dalam dosa. Itu baru kita ada. Misalnya orang tuanya ngasih modal ke anaknya, nah buat beli sabun. Nah itu berarti ada sumbangsi, Pak. Maka ya dosanya terus mengalir. Kan seperti itu. Kalau tidak ada sumbangsi dalam kejahatan anaknya, maka orang tua tidak pernah memikul kesalahan atau dosa dari anak-anaknya. Selama terus diingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah di bulan Rabiul Awal, Bapak Ibu. Maka waktu yang singkat ini, Bapak Ibu, ya, jangan dikira kita yang sehat ini terus masih panjang umurnya juga enggak. Sudah kita katakan tadi, yang sehat pun punya potensi untuk mati mendadak. Ya, maka Bapak ya sering, Bapak Ibu ya, sering-seringlah minta maaf kepada pasangan kita. Ya. Nah, karena kan istri kita itu kan orang pertama yang tahu siapa kita. Orang tua kita pun nggak tahu siapa kita. Tapi istri kita ya, yang sudah menemani bertahun-tahun, dia lebih tahu siapa kita. Yang tahu siapa Bapak ya, yang tahu siapa Ibu ya Bapak, kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau konsul ya, Ustaz nasihatilah suami saya. Yang tahu suami itu kan Ibu. Saya nggak tahu bagaimana, ya kan? Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah biar kita, Bapak Ibu, bahwasanya tanggung jawab itu tetap akan kita bawa sampai akhir. Tapi kalau kita soleh, Pak, semuanya itu akan dimudahkan. Yang penting kita soleh itu saja, Pak. Jadi kesolehan itu membawa kebaikan kepada yang masih hidup, juga membawa keberkahan bagi mereka yang sudah meninggal. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu
ya orang tuamu sudah nggak ada dan kamu belum sempat berbakti, ya kan? Solehkanlah diri kamu, karena kesolehanmu akan dibanggakan orang tuamu di hari kiamat. Bahkan bukan hanya kesolehan ya Pak, istighfar yang sekali itu kan berfaedah Pak. Ya. Jadi ada seorang hamba Pak itu diazab, yang di neraka itu dicambuk Pak, setiap detik menit selalu dicambuk. Tiba-tiba berhenti Pak. Tiba-tiba malaikat itu berhenti mencambuknya. Kemudian orang itu mengatakan, lima takifu, kenapa kamu berhenti mencambuk saya? Malaikat menjawab, wa kaifa u'adzibuka wa waladuka yastaghfiru laka. Bagaimana saya akan mencambukmu sementara anakmu di dunia beristighfar untuk itu, beristighfarnya saja Pak, menghentikan siksa kan gitu Pak. Lalu bagaimana dengan kesolehan dia Pak? Ya kan? Maka dia disebutkan apabila anak Anda meninggal semua terputus kecuali 3 kan gitu Pak. Di antaranya Pak, doa anak yang soleh. Memang harus soleh Pak. Kenapa harus soleh Pak? Karena kalau nggak soleh nggak sempat doa Pak. Seperti itu. Kalau nggak soleh ya memang nggak sempat sholat. Kan gitu. Kalau nggak soleh nggak mungkin dia akan mendoakan orang tuanya. Ya, dia bangun malam nggak sholat, rupanya bangga doakan orang tua kan bola Pak. Ya kan? Begadang. Ya kan? Para orang kan nggak ada. Ya kan? Dia nangis bukan doakan orang tua yang putus cinta. Seperti itu. Ya kan? Jadi anak sekarang maka waladun soleh ya ada mula. Siapa yang mendoakan pasti ada yang soleh nggak ada. Kalau nggak soleh itu nggak sempet Pak. Nggak hafal tuh dia apa yang mau didoakan. Yang seperti itu. Kan kayak jadi nggak usah sungkan Pak. Kita belajar bareng-bareng. Kalau mau tidur ya minta maaf. Ya pertama itu istimewa Pak. Tapi setidaknya ini kan modal kita Pak. Kalau nanti nggak bangun lagi, akan seperti itu Pak. Maka doa bangun tidur itu kan apa Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana kan gitu Pak. Ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan. Kayak berarti orang yang tidur itu memang mati Pak. Ya memang mati Pak. Dia mau ngapain pun nggak tahu dia Pak. Seperti itu. Kan baik teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan Pak? Boleh Pak? Satu atau dua boleh Pak? Ya, nggak panjang-panjang. Jadi namanya Pak siapa Pak Supir Bukan? Iya, Pak Icik. Yang pertama mengenai yang kita akan masih Maulid Pak. Keutamaan kita memperingati Maulid ya. Dan yang satu lagi saya tanyakan, Kameramen kalau di daerah-daerah lain karena di Aceh sana kan di atas genteng. ada tuh yang namanya Maulid 1, Maulid 2, segala macam lah itu Pak Ustaz. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Sebenarnya Bapak Ibu ya, memang ada satu hadis Pak disebutkan man fariha bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhtasabu ala ma faqa fihi wa innahu min Abi Lahab. Ya. Seseorang yang bangga kan gitu ya, dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sekelas Abu Lahab pun diringankan azabnya. Apalagi Abu Lahab orang musuh kan gitu. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Tetapi Pak, pendapat Syekh Albani, kemudian Syekh Yusuf Qaradawi, fa innahu min ruqab, itu adalah strategi dakwah. Memperingati Maulid adalah strategi dakwah yang paling mumpuni. Ya, di situ kita mengumpulkan orang-orang, di situ kita membahas sosok Nabi Muhammad SAW. Mungkin di situ ada sedekah anak yatim, mungkin di situ ada syiar-syiar yang lain, itu strategi. Nah, ya kan? Karena kalau sudah Maulid Nabi yang diceritakan kan bukan jual beli lagi, tapi siapa sosok Nabi kita, siapa beliau adalah ayah terbaik, beliau adalah pemimpin terbaik, beliau adalah suami terbaik untuk istrinya, beliau juga adalah guru terbaik untuk mereka, ini yang diceritakan Pak. Jadi menimbulkan rohbah itu kecintaan kan gitu Pak. Ya kan? Jadi salah satu faedah ya kan memperingati Maulid adalah strategi dakwah yang menimbulkan hiro cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan kalau di Jawa itu Pak Deci, dengan adanya Maulid itu sampai ekonomi itu jalan Pak. Dengan Maulid rame, ada yang jualan kacang, jualan jagung, jualan es, itu ekonomi berputar di situ Pak. Ya kan? Jadi akhiratnya ya dapat dengan ceramah, ekonomi pun berputar di situ.
ya kan? Siapa yang galak kan? Ya panitia kan gitu. Ya, jadi itu adalah strategi dakwah yang menimbulkan apa Pak? Hiro dan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Walaupun hanya setahun sekali diingatkan. Ya, daripada tahun sekali kan seperti itu Pak. Ya, karena di surat Al-Anbiya disebutkan iqtarabal nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia itu Pak kalau nggak diingatkan itu lalai Pak. Ya, yang pintar pun Pak, yang cerdas pun, yang alim pun, kalau nggak diingatkan pun tetap lalai. Yang gitu. Lah apalagi yang nggak ngerti apa-apa Pak. Kan gitu Pak. Udah nggak ngerti Pak, nggak pernah diingatin itu hancurnya seperti apa lagi Pak? Kan seperti itu Pak. Lah yang alim, yang pintar, yang cerdas diingatkannya masih lalai Pak. Nah ini yang nggak ngerti ya, pelongo-pelongo nggak pernah ada yang ingatkan Pak, lebih rusak lagi nantinya. Yang seperti itu. Maulid 1 dan 2 mau mana? Pak Gece ya, saya kurang tahu ya kan. Apakah bahkan sekarang maulid itu kalau di Langsa Pak ya ada, kalau dulu kan satu kampung itu kan sudah per lorong sekarang Pak. Setiap lorong ada maulid nanti seperti itu ya. Apakah maulid 1 dan 2 itu ada kaitannya? Jadi jadi biasa ya Pak insyaallah ya. Ada maulid 1, ada maulid 2 ya kan. Yang lain monggo Pak. Ini begini Pak Ustaz, untuk kita sedikit kami jadi ibadah dalam hal sholat. Nah, kami ingin penjelasan pencerahan untuk kami masalah sutra Pak Ustaz. Nah, karena di masjid kami kan tidak ada sutra, jadi kadang-kadang kita yang nggak paham tadi ini tidak mencari sutra, sehingga kadang-kadang tidak mencari saf yang depan. Nah, dalam hal sutra tadi ini yang saya pernah dengar pengajian, ada 3 hal yang membuat pembatalan. Yang 3 hal lewat di depan yang sholat di puasa. Katanya itu lebih baik berdiri atau menunggu sampai 40. Nah, begitu puasa. Dan juga apa sanksinya bagi yang sholat tersebut Ustaz. Nah itu mohon pencerahannya Ustaz biar kami paham. Bapak Ibu, sutra itu bahasa kita itu pembatas Pak. Ya. Kenapa kita perlu pembatas? Imam mazhab yang 2 menyebutkan sutra itu wajib Pak. Ya. Jadi kenapa harus ada pembatas? Supaya orang tidak lewat di depan kita. Oke, kalau nggak pakai pembatas boleh, tapi Bapak ambil sok di dekat dinding, kan gitu, atau dekat tiang, kan gitu Pak. Nah, supaya apa? Supaya orang tidak lalu lalang. Fa'innahu yusjab, dia sudah memutuskan, ya, dia sudah memutuskan. Kenapa imam itu dibuat lain Pak dengan jamaah dan dekat dengan dinding? Supaya nggak ada yang lewat depan imam. Maka sholat jamaah Pak, walaupun ada anak-anak lari jamaah, yang penting nggak ada yang depan imam yang lari, kan gitu Pak. Makanya kan ruangan imam itu khusus Pak ya. Nah maksudnya agak bahasanya apa itu Pak? Mihrab ya. Mihrab gitu Pak. Nah, enggak sejajar dengan ya. Lalu bagaimana kalau sholat sendiri Pak? Usahakan Pak juga harus pakai sutra. Kalau Nabi kita Muhammad SAW belum menggunakan pelana kuda Pak. Kalau beliau sholat di alam terbuka, jadi beliau turunkan pelana kudanya, padunanya, baru beliau sholat. Au minasyajarah, terkadang beliau mendekat ke pohon Pak. Ya, supaya apa? Supaya nggak ada yang lewat, nggak ada orang lewat. Nah, seperti bahkan di hadis kalau ada yang lewat di safmu dan kamu sudah membuat sutra, tahanlah. Kita sudah buat pembatas ini Pak. Dia tetap lewat, suruh nahan Pak. Kita suruh menahan. Tapi kalau Bapak nggak buat pembatas, ya jangan lama. Kan seperti itu. Ya, jadi membuat pembatas dalam sholat itu Pak, itu pendapat ulama mustahab, sangat dianjurkan Pak ya. Ustaz kalau misalnya nggak memungkinkan, ambil apa yang bisa Pak, ada tas taruh di depan, ya kan? Ada apa taruh di depan? Oh ada air minum boleh Pak. Fa'ina buyura, yang penting dia nampak Pak. Biasanya kan orang meja ngaji itu Pak, ya meja ngaji yang kecil taruh di depan Pak. Ya, supaya orang mau lewat depannya silakan Pak. Tapi jangan lewat di sutra kita. Fa'inahu misjab ya, karena dia itu sudah memutus. Tapi kalau dia sudah melarangnya dan tetap lewat, ya, yang dia sudah melarang. Kalau Umar Pak, dia pakai pedang, jadi ditancapkan di depannya Pak. Ya, tancapkan di depannya. Maka siapapun kita Pak, boleh nggak pakai sutra boleh, tapi ambilnya di dinding Pak.
atau dekati tiang. Nah, seperti itu. Ya, fa'innahu misjab, karena itu menghalangi supaya orang tidak lewat. Ya. Kalau kita udah sholatnya sunnah dekat pintu, orang mau lewat pas keluar. Jangan sholat sunnah dekat pintu Pak, orang mau keluar. Cari yang lain Pak. Ini kadang kita mau keluar, bukan sholat sunnah, kan gitu Pak. Sholat sunnah dekat pintu pulang. Jadi ambil yang shot depan atau shot yang memang memungkinkan, taruh pembatas yang enggak ada. Pembatasnya apa saja Pak? Tas boleh, dan kemudian apa misalnya, nah kalau taruh. Maksudnya gimana, ada yang DKI tambahan, ada 3 tadi yang membuat itu batal ya Pak. Itu siapa yang 3 itu? Yang kata Rasulullah lebih baik berdiri 40 apa gitu Pak. Iya. Lalu 3 hal yang membatalkan apa saja Pak? Yang pertama hamirun aswadun. Ya, apabila lewat anjing yang berwarna hitam. Tapi ini kan hanya permisalan untuk hewan Pak. Ya. Jadi hewan yang tidak boleh dimakan kalau dia lewat memang membatalkan sholat kita ini Pak. Jadi babi, anjing apa yang nggak boleh dimakan Pak, itu membatalkan. Maka beliau ketika beliau sholat Pak di padang di dekat pohon, ketika ada keledai maka beliau merapatkan ke sofnya. Jadi merapat ke pohon supaya orang keledai itu lewat belakangnya. Itu saking pentingnya. Kemudian yang kedua apa Pak? Wanita haid. Yang ketiga adalah wanita haid. Maka wanita haid itu kan sebagian ulama mengatakan nggak boleh di masjid Pak, tapi kalau di terasnya boleh Pak, atau di halamannya ketika ada sholat Jumat, sholat Idul Adha atau Idul Fitri dilaksanakan di lapangan. Kenapa harus di lapangan? Supaya orang yang haid bisa haid Pak. Tapi kalau di masjid yang haid nggak bisa Pak. Nah itu sunnahnya kan seperti itu Pak, atau di halaman. Nah yang ketiga maksudnya Pak Imam? Ya, ada 3 yang membuat kita batal gitu. Lalu sanksi bagi yang sholat itu bagaimana itu Pak? Iya. Kan ada sanksinya Pak. Lupa saya Pak. Ya. Pencerahan kami. Yang ketiga jadi apa Imam ya? Ya, nanti saya jadi lupa hadisnya. Lupa. Jadi anjing yang lewat, ya kan? Dan sepedaan yang lain, kemudian wanita haid nggak boleh. Nah, lalu apa sanksinya bagi yang melaksanakan sholat tadi? Batalah sholat maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Fa'innahu yukarrar, maka harus diulang. Maka harus. Ada kucing malah tidur di ambal sampai kita sholat Pak. Iya, kalau kucing enggak Pak. Oh, enggak. Ya. Itu udah kebiasaan dengan kita. Iya, kalau kucing tidak. Ya, kucing, anak-anak, apalagi Pak itu enggak membatalkan sholat. Makanya kalau ada anak-anak sprint Pak lari dari soft ke soft, ya enggak batal sholat, ya yang penting imamnya Pak. Jangan sprint Pak. Nah, kalau soft anak-anak sering lari tuh Pak. Dari ujung soft sana Pak keluar dengan keluar. Emang enggak batal sholat tapi remaja kan. Dari sedikit Pak nyambung Pak. Kalau kita sholat di rumah kan ada anak Pak. Jadi kan secara tidak langsung lama-kelamaan dia itu ganggu kita Pak. Jadi kita sambil nggak tahan ini Pak, tahan ketawa lah gitu. Kita senyum itu bagaimana Pak? Apa kita lanjutkan? Apa kita sholat kembali Pak? Apa kata Rasul Pak? Ini luar biasa. Sholat itu nggak boleh jadi problem Pak. Sholat nggak boleh jadi beban. Bahkan beliau ketika sujud itu Hasan kan naik Pak. Apa terus beliau nyentak gini biar cucunya terpetang enggak Pak? Beliau lebih baik nunggu lama kan gitu sampai cucunya turun sendiri. Sampai sahabat kan Enggak mau turun? pasti nanti ada salahnya Pak. Maka sahabat mengatakan, ya Rasul, kenapa kamu sujudnya lama? Apakah wahyu turun? Kan nanti seperti itu Pak. Kenapa sujudmu begitu lama di akhir? Apakah ada wahyu yang turun? Beliau mengatakan enggak. Hanya saja saya menjaga perasaan cucu saya ketika saat itu dihentak misalnya Pak, disentak, itu anak udah nggak mau ke masjid lagi, akan menganggap sholat itu kan gitu Pak, akan menganggap orang yang sholat itu nggak ramah kan gitu. Maka beliau mengatakan latakunu sholatan muhammilatan, sholat itu nggak boleh jadi korban. Kalau memang kita harus menggendong, Bapak udah pernah lihat sholat dengan menggendong anak kecil? Saya lihat Pak. Itu ada tata caranya Pak. Jadi ketika takbir Pak, digendong Pak, membaca. Ketika rukuk juga masih digendong. Ini misalnya anak kecil Pak, tetap digendong.
ketika mau sujud Pak taruh dulu. Kita sujud. Nah, itu kan taruh dulu Pak. Nanti pas bangun ya digendong lagi. Seperti itu Pak. Inilah yang menunjukkan sholat itu nggak boleh jadi problem Pak. Nggak boleh. Ya, nggak boleh jadi beban. Jadi anak itu mereka orang yang sholat pun ya ramah. Ya. Nah, jadi jangan kayak saudara kita Pak. Nggak pernah ke masjid Pak. Begitu ke masjid Pak itu mau matiin HP Pak. Ya kan nada deringnya waduh dangdut itu Pak. Ya kan? Nada deringnya bunyi, kemudian apa? Selesai sholat, udah dimarah sama jamaah Pak. Kamu nggak pernah ke masjid, belum ke masjid, HP kamu besok nggak ke masjid lagi dia Pak. Ya, bukan sembahyang lagi dia Pak. Nah, jadi nggak boleh Pak sholat itu jadi problem. Nggak boleh. Apa contohnya? Ya Nabi kita. Beliau lebih baik menahan sujudnya daripada harus melukai hati cucunya kan gitu. Lihat dengan Pak, dia kan Pak, mana nyamannya dia. Oh, misalnya dia dekat dengan kita, maksudnya kita mundur. Ya, gitu. Dengan senyumnya tadi Pak, karena tadi kita lucu tadi tingkah dia. akhirnya senyum gitu Pak. Senyum akhirnya gitu. Nahan geli. Nah, itu dilanjutkan apa kita? Tetap lanjutkan Pak. Dalam sholat kalau nggak ada hal yang darurat itu dilanjutkan Pak. Kalau nggak ada hal yang darurat itu tetap lanjutkan. Hal yang darurat apa Pak? Misalnya ada kelecehan, ular yang baik, kita boleh membatalkan sholat. Mungkin ini apakah senyum membatalkan sholat? Ya, senyum gitu Pak, kan jadi dia tingkah dia kan. Nanti ganggu kita gitu kan. Nggak satu perkataan. Iya, enggak Pak. Senyum tidak menahan apa membatalkan sholat. Kenapa? Karena sholat nggak jadi problem. Apa yang membatalkan sholat Pak? Ya suatu ketika dia sudah keluar suara yang melebihi dari tertawa Pak. Nah, itulah. Maka ada gerakan darurat yang disebutkan itu boleh. Kalau misalnya ada, jangankan senyum, ada kita sama-sama sholat subuh, tiba-tiba sebelah kita tersungkur, itu kita boleh membalikkannya Pak. Dan itu nggak membatalkan sholat, membalikkannya atau menolongnya dulu sebentar, kita lanjutkan sholat. Karena beliau Aisyah juga pernah membukakan pintu Pak kan, karena rumah beliau kan kecil membukakan pintu. Dan Rasul pun pernah menggeser kaki Aisyah ketika sholat malam. Kalau ada hal yang kemudian senyum tidak Pak, kecuali sampai kita mengeluarkan suara tertawa dan sebagainya. Kita tutup dengan doa, insyaallah Bapak.